agama ini pada dasarnya adalah mudah, dan agama itu biasa-biasa aja, tidak perlu berkreasi. Dalam beragama hanya ngikut bagaimana kata Nabi dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Ustadz, mohon nasihat dan motivasi syariat untuk yang diuji sakit dan kesulitan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'mini, fa inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzalika illa lil mu'min." Urusan seorang mukmin itu menakjubkan, karena semua urusan baginya adalah baik dan itu hanya untuk orang yang beriman. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang manis dalam hidupnya, maka dia bersyukur, tentunya itu jadi kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Dan jika dia mendapatkan sesuatu yang pahit, ya, maka dia akan bersabar, tentunya itu menjadi kebaikan baginya. Sabar itu pahalanya bukan main, tanpa batas. Sehingga sebagaimana yang Allah firmankan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar itu diberikan pahala oleh Allah tanpa batas. Nabi SAW menegaskan dalam hadisnya yang lain, tidaklah rasa sakit menimpa seorang mukmin, bahkan duri yang menancap di kakinya, kecuali akan menjadi penghapus dosa. Bahkan di dalam hadis yang lain ada orang yang mati menghadap Allah Rabbul Alamin tanpa membawa dosa. Kenapa? Karena dia bersabar dalam setiap kali ditimpa musibah, karena dia bersabar ketika dia sakit. Maka sabar gitu. Ya, bahkan berharap pahala kepada Allah, semoga sakit yang menimpanya justru menjadi penghapus dosa. Dan kalaupun wafat, maka dalam keadaan husnul khatimah, bersih seperti anak bayi yang baru dilahirkan. Jadi bahagia atau tidak, itu sebenarnya urusan hati. Bahagia atau tidak dalam hidup itu urusan hati, bukan urusan di luar diri kita, bukan. Bahagia atau tidak itu urusan hati. Orang banyak misalnya yang melimpah dengan harta, demikian pula dalam keadaan sehat, tapi hidupnya tidak bahagia. Kenapa? Karena dia tidak bisa memanage hatinya, mengelola hatinya. Tapi banyak orang yang dalam hidupnya sulit, bahkan senantiasa ditimpa musibah dan dalam keadaan sakit, tapi itu tidak mengurangi kebahagiaan dalam dirinya. Seperti kisah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, hidup di penjara. Tapi kata murid-muridnya, aku tidak mendapati orang yang sebahagia beliau. Makanya murid-muridnya ini kalau ingin menghibur diri, datang ke penjara melihat wajahnya Ibnu Taimiyah. Kenapa? Ibnu Taimiyah aja di penjara bahagia, kenapa kita nggak bahagia? Karena itu surga dunia itu adalah iman, sebagaimana yang beliau sendiri katakan, man lam yadhuk jannatad dunya lam yadhuk jannatal akhirah. Barang siapa yang tidak mencicipi surga dunia, maka dia tidak akan mencicipi surga akhirat. Surga dunia itu adalah keimanan. Surga dunia itu adalah kesabaran. Surga dunia itu adalah rasa syukur. Surga dunia itu adalah cinta kita kepada Allah dan seterusnya. Beliau pun pernah mengatakan, madza fa'ala adaibi ana jannati fi sadri. Musuh-musuhku tidak akan mampu melakukan apapun kepadaku, karena aku adalah orang yang surganya ada di dalam hatiku. Dia bersamaku kemanapun aku pergi. Kan gitu. Maka coba kelola hati kita untuk menjadikan surga itu ada dalam hati kita. Tentunya dengan menyibukkan diri dengan ibadah, menyibukkan diri dengan qiraatul Quran, menyibukkan diri dengan memahami makna-makna Al-Quran, menyibukkan diri dengan belajar agama. Dulu ada para ulama
yang rasa sakit tidak sakit itu tidak bisa dia rasakan karena kesibukannya dalam menuntut ilmu. Bahkan dulu para ulama menuntut ilmu sampai berdarah-darah, kelaparan, tapi tidak dia rasakan. Bahkan ada kisah siapa Al-Imam Ibnu Abi Hatim atau yang lain yang berhari-hari nggak makan, tapi laparnya itu tidak terasa oleh dia. Kenapa? Karena sibuknya dia dalam menuntut ilmu. Ya, wallahu a'lam. Agama itu mudah. Cukupkanlah dengan apa yang diajarkan oleh Rasul dan dipraktekkan oleh para sahabat. Belajar Islam, berilmu sebelum berucap dan beramal.